Pernah nggak sih kalian dengar event yang batal gara-gara izin nggak keluar? Atau event yang harus ditunda karena masalah regulasi dari pemerintah? Seperti ini contohnya. Yap, dalam manajemen event, regulasi pemerintah adalah salah satu faktor krusial yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah acara. Dari perizinan lokasi, keamanan, hingga aturan pajak, semuanya harus dipenuhi supaya event bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebenarnya gimana sih peran sektor pemerintah dan sektor publik dalam event management? Yuk kita bahas di video ini. Pertama kita bahas sektor pemerintah. Pemerintah punya peran penting dalam manajemen event, mulai dari regulator, fasilitator, hingga mitra. Yang pertama, regulator atau pembuat aturan dan kebijakan. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan penegak kebijakan untuk memastikan bahwa event berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perannya meliputi perizinan dan regulasi, keamanan dan ketertiban, lalu kepatuhan pajak dan hukum. Menurut buku manajemen event yang ditulis oleh Ibu Sarli Wijaya, makin kompleks suatu event, maka regulasi, lisensi, dan perizinan yang harus diikuti akan lebih kompleks juga. Namun, perlu diketahui bahwa antara satu daerah dengan daerah lainnya mungkin memiliki regulasi yang berbeda. Di dalam buku setidaknya ada 9 birokrasi perizinan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepolisian. Ini terkait akses parkir kendaraan, izin keramaian, dan pengamanan kerumunan. Yang kedua, ada pemerintah lokal. Ini terkait penutupan jalan dan pemasangan alat pemasaran seperti umbul-umbul di luar area event. Yang ketiga, ada pengelolaan tempat terkait pemasangan stand, panggung, serta pagar pembatas. Yang keempat, di sini ada lisensi minuman keras. Ini terkait penyediaan minuman yang beralkohol. Selanjutnya yang kelima di sini ada regulasi kesehatan. Ini terkait kawasan merokok, kebersihan, serta ketersediaan toilet umum. Yang keenam ada regulasi bangunan. Ini terkait pendirian perancah, tenda, atau alat berat lainnya sehubungan dengan persiapan event. Yang ketujuh ada otoritas kebakaran. Ini terkait penanggulangan resiko kebakaran. Yang kedelapan ada asosiasi gabungan, terkait perizinan terhadap asosiasi yang menaungi. Misalnya, mengurus perizinan kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia untuk mengadakan suatu pameran otomotif. Yang kesembilan ada ruang publik. Ini terkait perizinan aktivitas publik, misalnya mengadakan upacara 17 Agustus di balai kota yang menghadirkan drum band atau paduan suara dari berbagai daerah. Lalu pemerintah juga bisa berperan sebagai fasilitator atau pemberi dukungan dan sumber daya. Pemerintah sering memberikan dukungan bagi event yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian seperti pemberian subsidi atau dana hibah untuk event yang bersifat edukatif, budaya, atau sosial. Yang kedua, penyediaan infrastruktur, yang biasanya menyediakan lokasi, akses jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang terakhir ada promosi dan publikasi, biasanya melalui media pemerintah atau kanal komunikasi resmi untuk meningkatkan jangkauan event. Lalu pemerintah juga bisa berperan sebagai fasilitator atau pemberi dukungan dan sumber daya. Pemerintah sering memberikan dukungan bagi event yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian seperti pemberian subsidi atau dana hibah untuk event yang bersifat edukatif, budaya, atau sosial. Yang kedua, penyediaan infrastruktur, yang biasanya menyediakan lokasi, akses jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang terakhir ada promosi dan publikasi, biasanya melalui media pemerintah atau kanal komunikasi resmi untuk meningkatkan jangkauan event. Contohnya Asian Games 2018 di Indonesia, itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah termasuk infrastruktur dan keamanan. Kalau nggak ada pemerintah, event sebesar itu nggak akan berjalan dengan lancar. Selain pemerintah, ada juga sektor publik yang berperan dalam event manajemen. Sektor ini mencakup komunitas dan organisasi sosial. Apa saja sih perannya? Yang pertama, penyelenggara event sosial dan edukasi. Contohnya, kampanye kesehatan oleh Palang Merah Indonesia. Yang kedua, kolaborasi dengan swasta. Event sering bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pendanaan dan promosi. Yang ketiga, ada penyedia infrastruktur dan fasilitas seperti komunitas olahraga yang menyediakan tempat dan peralatan untuk acara lari amal.
Tapi, mengelola event di sektor pemerintah dan publik juga punya tantangan loh. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah yang pertama, birokrasi yang panjang, karena proses perizinan bisa memakan waktu. Yang kedua, anggaran yang terbatas, karena dana tergantung kebijakan pemerintah atau sponsor. Yang ketiga, koordinasi multi-stakeholder, karena harus bekerja sama dengan banyak pihak. Yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, karena harus mempertanggungjawabkan dana publik. Nah, sekarang kita udah tahu ya betapa pentingnya peran sektor pemerintah dan publik dalam event management. Dari regulasi, dukungan infrastruktur, hingga kolaborasi dengan komunitas dan swasta, semuanya punya peran masing-masing dalam memastikan event berjalan lancar dan berdampak positif. Jadi, kalau kamu punya ide event yang keren, jangan lupa memahami dulu siapa saja stakeholder yang terlibat dan bagaimana cara bekerja sama dengan mereka. Karena event yang sukses bukan cuma soal konsep yang bagus, tapi juga soal strategi dan kolaborasi yang tepat. Sekian dari saya, Lingga Junior, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.